dan Syiah, dua nama yang sering terdengar bertentangan, tapi benarkah selalu begitu? Mari kita telusuri sejarah, perbedaan, dan harapan untuk masa depan umat Islam yang lebih bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa ada dua aliran besar dalam Islam yang cukup terkenal, yaitu Sunni dan Syiah? Kedua aliran ini bukan hanya mewarisi sejarah panjang perbedaan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam membangun peradaban Islam global. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi perbedaan pendapat tentang siapa yang layak menjadi pemimpin. Inilah awal mula munculnya Sunni dan Syiah. Sunni meyakini kepemimpinan harus melalui musyawarah umat, sementara Syiah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, yang dianggap lebih pantas dan telah ditunjuk secara langsung. Lalu, apa perbedaan antara Sunni dan Syiah? Ada tiga perbedaan utama antara Sunni dan Syiah. Yang pertama, konsep kepemimpinan, khilafah versus imamah. Sunni memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang dipilih melalui konsensus umat, dengan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang dianggap sah berdasarkan dukungan masyarakat. Di sisi lain, Syiah meyakini bahwa kepemimpinan harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW dengan otoritas spiritual dan politik yang lebih tinggi. Dalam pandangan Syiah, imam memiliki otoritas spiritual dan politik serta dianggap sebagai penerus Nabi yang mampu menafsirkan Al-Quran dan Sunnah secara otoritatif, didukung oleh pengetahuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumber hukum. Sunni menggunakan Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma' atau konsensus ulama, dan qiyas atau analogi sebagai sumber hukum Islam, sementara Syiah lebih mengutamakan hadis Ahlul Bait dan menolak qiyas sebagai metode hukum, menggantinya dengan otoritas imam yang dianggap maksum atau terjaga dari dosa dan memiliki kecemerlangan akal untuk menjelaskan hukum agama. Yang ketiga, pandangan terhadap sahabat. Sunni menghormati semua sahabat Nabi sebagai teladan yang berperan penting dalam menyebarkan Islam dan menyusun Al-Quran, dengan keyakinan bahwa mereka memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Sebaliknya, Syiah bersikap lebih selektif. Mereka menilai bahwa tidak semua sahabat setia pada ajaran Nabi, terutama terkait hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat adanya konflik sektarian, terutama dipicu oleh politik dan geopolitik, seperti yang terjadi di Lebanon, Suriah, dan Yaman. Namun jangan salah, hubungan Sunni dan Syiah tidak selalu penuh konflik. Pernah ada masa kolaborasi di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, bahkan spiritualitas. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali dari Sunni dan Ibnu Sina dari Syiah adalah bukti nyata kontribusi mereka bagi dunia Islam. Di dunia yang semakin kompleks, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi umat Islam? Lalu, apa pula yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Saat ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar, seperti konflik global, Islamofobia, hingga kemiskinan dan berbagai permasalahan lainnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, persatuan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita bisa bersama. Dialog antar mazhab, reformasi pendidikan agama, dan kerjasama lintas sektarian adalah kunci menciptakan peradaban Islam yang inklusif dan berdaya saing. Perbedaan tidak harus menjadi alasan perpecahan. Sunni dan Syiah dapat bersatu membangun masa depan Islam yang damai, berilmu, dan beradab. Karena sejatinya kita semua adalah satu umat atau ummatan wahidah.
Bagikan jika kamu merasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.